Ya, masih bersama Bisbis, saya Ki Adrian. Tema kami hari ini adalah industri kreatif beromset miliaran. Masih ditemani narasumber saya hari ini, Mas Reza Nurhilman atau Excel. Beliau adalah pemilik ataupun presiden dari Maici. Kenapa ini ada istilah presiden, jenderal, dan lain sebagainya? Kita akan bahas di segmen khusus ya, Excel ya. Oke, sebetulnya kalau kita ngelihat kebutuhan masyarakat pada saat itu, kenapa akhirnya Excel dan juga teman-teman waktu itu memutuskan untuk membuat sebuah jenis panganan, keripik singkong. Sebetulnya ini adalah makanan yang memang tadi kata Excel makanan kampung. Ya. Oke, apakah Excel melihat kejenuhan dari masyarakat Bandung pada saat itu? Mereka udah agak jenuh dengan jajanan yang modern, misalnya datangnya mungkin asal dari Italia kah atau Amerika dan lain sebagainya. Seperti apa, Sel? Ya, kalau misalnya kita lihat anak-anak muda zaman sekarang itu sudah terkontaminasi dengan makanan berbau-bau barat gitu ya. Nah, kita lihat sebenarnya jajanan kampung ini khususnya di kota Bandung, baik-baik lagi, itu sebenarnya sudah ada dari zaman saya saat masih SD. Ya, tapi nggak ke blow up ya, dan hingga akhirnya hanya gitu-gitu doang gitu ya. Sering kita temui di warung-warung yang mungkin kios-kios kecil ya. Nah, dari situ saya terpikir ini sebenarnya enak gitu. Punya daya jual yang luar biasa. Tapi ya mungkin dari segi pemasaran mereka kurang cerdas ya, pendahulu-pendahulu kita gitu waktu saat saya masih berpikir waktu saat SD lah. Nah, dari situ saya coba untuk mengangkat jajanan kampung ini biar high class gitu. Jadi bisa diterima oleh menengah ke atas atau sebenarnya kita pasarnya itu heterogen. Jadi dari usia muda terus bagi orang-orang yang tua pun bisa gitu untuk mengkonsumsi makanannya. Segmentasinya adalah anak muda, terus juga adalah menengah ke atas. Dilihat dari namanya, ini kayaknya nggak anak muda banget dan juga nggak menengah ke atas banget gitu ya. Sebagaimana kita tahu kalau ada satu nama yang menunjukkan segmentasi menengah ke atas, mungkin namanya lebih modern, namanya berbau Inggris dan lain sebagainya. Kenapa kepikiran Maici waktu itu? Ya, di sini saya akan ceritakan secara singkat. Maici ini dari mana sih gitu kan? Banyak yang bertanya-tanya. Jadi saat saya masih kecil, itu kalau misalnya mau minta uang jajan ke mama saya, itu kan biasanya mama saya bilang, tuh ambil di dompet. Nah, dompetnya itu kan biasa kalau ibu-ibu banyak ya. Ada yang panjang, ada yang kotak, ada yang kecil. Nah, mama saya bilang, ambil aja di dompet Maici. Saya tambah bingung, dompet Maici yang mana. Hingga akhirnya si dompet ini tuh sleting isikan receh. Nah, si dompet ini biasanya didapetinnya itu kalau ibu-ibu beli emas, ke toko emas, itu dihadiahinnya dompet kecil yang isinya receh dan koin. Yang motifnya bunga-bunga itu ya. Nah, beberapa saat kemudian nggak lama dari situ mama saya ngajak saya pergi ke pasar. Nah, kebanyakan yang datang ke pasar itu pakai dompet itu biasanya itu ibu-ibu paruh baya dan emak-emak yang pakai ciput dan konde. Nah, mama saya bilang bahasa Jerman itu capruk ya. Jadi capruk gitu. Mama saya ini bilang ini dompet Maici, dompet emak. Akhirnya singkat cerita 4 tahun yang lalu saya bertemu dengan salah seorang seniman keripik yang bisa buat bumbu resepsi Maici ini. Penampilannya seperti emak-emak, makanya saya sebutnya Maici gitu. Apa yang membuat Excel optimis bahwa ini adalah sebuah brand yang memang akan diterima di segmentasi yang Excel pada awal memulai bisnis ini sudah menentukan bahwa itu memang brand untuk segmentasi menengah ke atas, anak muda misalnya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya usaha apapun ya, selagi kita serius, terus kita konsisten, terus dijalankan dengan antusias, semuanya akan berjalan dengan lancar. Namun kenapa saya sangat begitu yakin? Karena memang di sini saya mempresentasikan bahwa produk ini tuh berbeda dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, memang itu tadi antusias. Jadi saya nggak hanya sekedar jual beli saja, tapi saya meyakinkan kepada orang bahwa makanan atau produk khas ini tuh saya yakin bisa bersaing dengan produk global gitu. Dari situlah saya memasarkan ke orang-orang katakanlah yang anak-anak gaul yang di Bandung. Nah, mereka saat sudah menyukai dari produk Maici ini, ya mereka dengan antusias juga kan menceritakan ke teman-temannya. Gitu. Sebetulnya apa yang dibutuhkan ketika memulai bisnis ini secara general lah ya, keberadaan tim yang suportif, kemudian juga sistem yang memang support juga, itu seperti apa? Apa aja yang sebetulnya dibutuhkan untuk bisnis seperti ini sampai bertahan hari ini, kemudian juga memberikan omset yang luar biasa? Ya.
Kalau orang biasanya kalau kalau diundang ke beberapa seminar itu kalau pertanyaannya itu biasanya kok bisa ya teknik pemasaran marketing yang seperti apa sih? Kok bisa sampai segininya gitu, aneh dan agak nyentrik. Gitu. Sebenarnya yang saya lihat saat saya mengembangkan si Maici ini utamanya itu bukan dari si pemasaran, tapi dari leadership. Karena bagaimana caranya saya punya prinsip di Maici ini totalitas, loyalitas, dan sinergi. Jadi gimana caranya tim kami itu mereka benar-benar bisa mengeksplor kreativitasnya secara totalitas dan loyal terhadap produknya, dan mereka yakin itu yang paling penting bahwa si Maici ini bisa jadi alat bantu mereka untuk meraih masa depan. Gitu. Nah dari situ beranjak dari keyakinan dan leadership untuk saya mendelegasikan tanggung jawab saya kepada mereka, bagi-bagi tugas. Inilah jadi memiliki fondasi yang cukup kuat untuk mengembangkan si Maici ini. Kalau dilihat dari kapasitas produksi waktu awal memulai bisnis ini, langsung banyak atau seperti apa? Memulainya waktu itu saya ingat sekali bulan pertama hanya laku 500 piece, 500 bungkus, dan itu sangat-sangat senang sekali ya. Ukuran bukan segitu. Hanya ya. Senang banget gitu, karena 500 itu wow, makanan yang seperti ini gitu ya, kok bisa gitu. Nah hanya sedikit 500 terus beranjak jadi ke angka ribuan. Maici ini 29 Juni 2010 ya, jadi pas akhir tahun 2010 itu sudah mulai jadi peledakan. Kalau Excel melihat, apakah ini sebuah bisnis yang memang sedang tren aja, atau ini adalah sebuah bisnis yang akan terus berkelanjutan? Karena saya bukan peramal, tapi kalau saya lihat, saya tetap optimis. Ya, jadi insya Allah ini bisa jangka panjang, ya, long term gitu. Kenapa? Karena yang kita lihat di sini bukan karena asik euforia sama si Maici-nya saja, tapi kebutuhan masyarakat akan rasa pedas ini. Jadi sebuah kebutuhan, ya. Dan mereka akhirnya jadi habit. Di saat misalnya makan makanan apapun, ya mereka misalnya makan nasi atau makan apapun itu dikombinasikan dengan Maici jauh lebih enak rasanya. Ada beberapa istilah-istilah yang unik seperti presiden, jenderal, dan lain sebagainya. Bagaimana juga Excel dan juga tim memanfaatkan social media network untuk aktivitas marketingnya. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, Excel. Ya, baik, pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut, jangan kemana-mana. Anda menyaksikan BizBrief, referensi bisnis dan One ekonomi. talk show that will bring every business affairs in a discussion into your table. BizBrief. Only on MNC Business. Power Breakfast, informasi ekonomi dan 90 minutes of your morning business bulletin discussing all business related events with the experts. Power Breakfast. Only on MNC Business. Selamat siang, Anda menyaksikan Revenues, program ekonomi dan Giving you bisnis the latest and actual stock market information with every economic policy that matter for your revenue and income. Your 60 minutes personal financial agenda. Revenues. Kenaikan ini terkesan Only on MNC Business. Anda dalam program Outlook, dialog seputar prediksi laju ekonomi dan bisnis investasi mingguan. One program that will help you to look into your business future
We'll give you references for your investment and for you to make the right deal. The Outlook. Only on MNC Business. Ya, masih bersama Bisnis, saya Ki Adrian, masih ditemani Mas Reza Nur Hilman. Beliau adalah pemilik dari ataupun presiden dari Maici. Ini adalah sebuah brand panganan ataupun cemilan dari kota Bandung ya asalnya ya. Baru 1,5 tahun tapi omsetnya sudah luar biasa. Ini kemudian menginspirasi bahasan kami hari ini, yaitu adalah usaha ataupun ya usaha kecil menengah ataupun industri kreatif dengan omset miliaran rupiah. Oke, ada kemudian beberapa istilah-istilah unik yang digunakan oleh Excel dan juga tim. Ada presiden. Presiden itu adalah menunjukkan bahwa pemiliknya itu namanya ataupun istilahnya adalah presiden. Betul. Terus resellernya namanya jenderal. Ya. Kenapa ada istilah-istilah ini? Karena memang apa ya, itu hanya marketing mix ya. Jadi bauran pemasaran untuk gimana caranya kita mengemas produk yang hanya mungkin dipandang sebelah mata, katakanlah produk ece-ece gitu ya. Tapi kita kemas dengan nuansa yang berbeda gitu. Nah, akhirnya kan jadi nyentrik gitu ya, dan orang semakin penasaran gitu. Apa sih gitu? Ada istilah presiden, jenderal. Jenderal ini sebenarnya karena kita taruh produk kita menjualnya nggak di toko-toko, masukin ke pasar-pasar, toko swalayan dan seterusnya. Nah, mereka harus menjual secara pribadi tanpa alat bantu gitu awalnya ya. Jadi masih pakai word of mouth dan sistem COD. Nah, hingga akhirnya kenapa disebut jenderal, karena memang mereka militan gitu di lapangan gitu ya. Jadi menjual produk yang dibilang susah-susah gampang awalnya. Militan berarti nggak ada satu tempat khusus di mana konsumen kalau memang lagi pengen